Orang tua melihat bahwa ada salah satu anggota keluarganya yang merasa sedih atau sedang marah. Nah, ini kita bisa membantu mereka untuk menenangkan. Jadi memang ada beberapa cara yang bisa digunakan orang tua untuk bisa menanamkan dan mengembangkan empati untuk anak-anak usia dini. Karena untuk penanaman empati bisa berdampaknya positif nih bagi mereka nanti terhadap pola pikir di lingkungan. Nah, hal yang pertama yang bisa dilakukan orang tua adalah dengan memberikan contoh dalam kesehariannya. Misalnya, orang tua, ayah dan ibu melihat bahwa ada salah satu anggota keluarganya sedang melakukan suatu pekerjaan di rumah. Kemudian mereka merasa bahwa oh pekerjaannya kayaknya bisa saya bantu nih, jadi saya bantu. Jadi memang memberikan contoh-contoh dalam keseharian. Atau misalnya kita melihat bahwa orang tua melihat bahwa ada salah satu anggota keluarganya yang merasa sedih atau sedang marah. Nah, ini kita bisa membantu mereka untuk menenangkan. Misalnya dengan memberikan label emosi, oh kamu lagi marah ya, kamu lagi sedih ya. Oke, dan kita bisa mencontohkan cara menghiburnya itu seperti apa. Dan kedua adalah contoh-contoh ini sebaiknya diberikan berulang kali. Dalam arti, anak-anak pada usia dini memang membutuhkan pengulangan supaya mereka lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian, ketiga, ketika memang sudah ada pembiasaan di rumah, maka bisa dibawa ke lingkungan dalam keseharian. Misalnya saat mereka ke sekolah atau ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, baik anggota keluarga besar maupun dengan anak-anak sebayanya. Ada beberapa hal nih yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa mengembangkan rasa empati anak ketika mereka berada di lingkungan. Salah satunya adalah dengan mereka mengajarkan sopan santun. Jadi ketika mereka berada di lingkungan, mereka terbiasa nih untuk mengucapkan 3 kata ajaib, kata tolong, terima kasih, dan maaf. Nah, kata-kata ini mungkin bisa digunakan dalam keseharian mereka di lingkungan. Jadi misalnya mereka butuh bantuan seseorang, mereka bisa mengucapkan tolong. Setelah dikasih oleh orang lain, entah hadiah atau pertolongan, mereka bisa mengucapkan terima kasih. Begitu juga kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi mereka bisa mengucapkan kata maaf. Nah, selanjutnya adalah untuk mengajarkan rasa empati pada anak di lingkungan, orang tua juga bisa mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan amal. Dalam arti berbagi ya, berbaginya dalam lingkup yang lebih luas lagi. Bisa dengan berbagi dengan anak-anak di sekitar lingkungannya yang kurang mampu, atau mungkin mendatangi panti asuhan maupun yayasan amal lainnya. Terlibat dalam kegiatan amal pun bisa membantu anak untuk melihat bahwa ada orang-orang lain yang butuh pertolongan dan mereka bisa berbagi nih. Gitu. Jadi rasa empati, rasa kasih sayang itu pun bisa terbentuk pada anak-anak. Salah satunya memang ketika kita mau menanamkan empati pada anak, orang tua juga bisa memulainya dengan memberikan pemahaman dan pengertian tentang label-label emosi nih. Jadi ada banyak sekali label-label emosi yang bisa dimiliki sama orang. Nah, dari label-label emosi ini mungkin yang ada 4 yang utama yang memang sering mungkin dalam keseharian mereka lihat seperti sedih, marah, senang, takut. Nah, ketika mereka sudah tahu, oh kalau aku seperti ini, namanya itu sedih. Jadi mereka pun juga bisa mengenali ciri-cirinya nih kalau lagi sedih itu seperti apa. Kemudian juga mereka diajarkan untuk mengenali bahwa oh kalau orang lain sedih itu ciri-cirinya seperti ini. Misalnya dari raut wajahnya, ada air mata, atau dari gesturnya. Nah, ketika mereka sudah mengenali label-label emosi tersebut, berarti ketika dalam situasi ada yang sedang sedih, nah hal ini pun bisa diajarkan kepada anak-anak untuk gimana sih caranya supaya kita bisa menghibur orang yang lagi sedih, seperti itu. Jadi disitulah muncul pengajaran untuk empatinya. Ketika kita mau menanamkan emosi atau rasa empati pada anak, berarti sebisa mungkin kita mengajarkan hal-hal kata-kata yang positif juga, bahwa berempati sama orang lain itu merupakan suatu hal yang menyenangkan.
dan bisa prosesnya itu pun timbal baliknya itu positif nih bagi si anak. Jadi feedbacknya pun, umpan balik kata-katanya pun sebisa mungkin yang diberikan adalah kata-kata yang positif. Ikuti terus media sosial Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.